teman-teman, balik lagi di channel First Step. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah teman-teman, kalian ingat, desimal adalah hasil bagi bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, sebelum kalian masuk ke contoh soal, kalian pahami dulu tentang faktor dari 10, 100, dan 1000. Nah, teman-teman, faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan 100 faktornya yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Sedangkan 1000 faktornya yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, dan 1000. Nah, teman-teman, apa sih gunanya faktor-faktor ini? Jadi, faktor-faktor ini untuk memudahkan kalian ketika nanti akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Misalkan kita ingin mengubah pecahan 1/4. Nah, kalian perhatikan penyebutnya ini 4. Jadi, kalian lihat di tabel ini. 4 merupakan faktor dari 100 dan 1000. Nah, kalian ambil yang paling kecil yaitu 100. Jadi, nanti kalian bisa mengubah 1/4 menjadi penyebutnya yaitu per 100. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama. Yang pertama, misalkan kita punya 1/5. Nah, kalian lihat lagi di tabel tadi, teman-teman. Nah, 5 merupakan faktor dari 10, 100, dan 1000. Jadi, kita ambil yang paling kecil, yaitu 10. Jadi, kita ubah 1/5 menjadi pecahan yang berpenyebut 10. Caranya seperti ini. 1/5 dikali per sama dengan per. Nah, di sini penyebutnya harus 10. 5 dikali berapa sama dengan 10. Nah, sehingga ketemu yaitu 2. Kalau bawahnya 2, berarti atasnya juga harus 2. Nah, sehingga kita ketemu hasilnya yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, 10, nolnya itu ada 1, sehingga nanti angka di belakang koma itu ada 1 angka. Sama dengan kita tulis 0, nah karena 10 berarti di belakang koma hanya ada 1 angka. Nah, kita isi pembilangnya yaitu 2. Nah, kita coba lagi ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Misalkan kita punya 3/8. Nah, ini kan penyebutnya 8. Kalian lihat di tabel. Nah, 8 merupakan faktor dari 1000, sehingga kita ubah 3/8 menjadi pecahan berpenyebut 1000. Nah, kita tulis teman-teman 3/8 kali, nah ini nanti kita isi sama dengan per 1000. 8 kali berapa? Sama dengan 1000. Nah, caranya berarti 1000 dibagi 8. Nah, 1 kali 8, 8 dikurangi 2, nolnya turun 1, 20 dibagi 8, 2, 2 kali 8, 16. Kita kurangkan 4, nolnya turun 1. Nah, 40 dibagi 8, 5. Nah, jadi 8 kali 125 sama dengan 1000. Jadi ini kita tulis 125. Kalau penyebutnya 125, berarti pembilangnya juga harus 125. Nah, kita kalikan 3 kali 125. Kita kalikan di sini 125 kali 3. 3 kali 5, 5. Nah, masih nyimpan 1. 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah 1, 7. 3 kali 1, 3. Nah, berarti 375
Nah, 375 per 1000 kita ubah menjadi desimal. Nah, kalian perhatikan teman-teman, ini nolnya ada 3, sehingga nanti di belakang koma ada 3 angka. Nah, kebetulan pembilangnya juga ada 3 angka, sehingga 0,3 angka. Kita tulis pembilangnya 3, 7, 5. Nah, jadi 3/8 sama dengan 0,375. Kita coba lagi contoh soal yang ketiga. Misalkan contoh soal yang ketiga yaitu 1/25. Sama dengan, nah kalian cari 25. 25 merupakan faktor dari 1000 dan 100. Nah, yang paling kecil berarti 100. Kita ubah menjadi per 100. Nah, kita tulis 1/25 dikali sama dengan per, ini pernya per 100. 25 kali berapa sama dengan 100? Nah, kita bagi berarti 100 dibagi 25 sama dengan 4 kali 25, 100. Kita kurangkan 0. Nah, sudah 0 berarti 25 kali 4 sama dengan 100. Berarti di sini kita tulis 4. Kalau bawahnya 4, berarti atasnya juga harus 4. Nah, kita hitung 1 kali 4 sama dengan 4. 25 kali 4 sama dengan 100. Kita buat menjadi desimal. Kalian perhatikan ini nolnya ada 2, sehingga nanti di belakang koma ada 2 angka. Nah, tapi pembilangnya hanya ada 1 angka. Berarti caranya seperti ini. 0,04. Nah, kita coba lagi ke contoh soal yang keempat. Misalkan kita punya 21/4. Nah, sama dengan pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. 21/4. Nah, kalian ingat cara mengubahnya 21/4. Kita pakai cara yang ini ya teman-teman. Ini kita kali, lalu ditambah. Nah, sama dengan per, penyebutnya 4. 4 kali 2, 8, ditambah 1. Sama dengan 8 tambah 1, 9/4. Nah, jadi 21/4 sama dengan 9/4. Nah, setelah itu kita ubah menjadi desimal. Caranya kalian perhatikan penyebutnya 4. Kita lihat 4 merupakan faktor dari 100 dan 1000. Yang paling kecil berarti 100. Sehingga kita buat penyebutnya menjadi per 100. Sama dengan kita tulis 9/4 dikalikan sesuatu sama dengan, nah pernya per 100. 4 kali sesuatu sama dengan 100. Caranya kita bagi 100 dibagi dengan 4. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan 2, nolnya turun, 20 dibagi 4, 5. Nah, 5 kali 4, 20. Kita kurangkan 0. Jadi hasilnya 25. Nah, berarti 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, kita tulis di sini 25. Kalau bawahnya 25, atasnya juga 25. Nah, selanjutnya kita hitung yang pembilangnya 9 kali 25. Kita hitung 25 dikali 9. Nah, 9 kali 5, 45. Kita tulis 5. 4-nya kita simpan di sini. 9 kali 2 sama dengan 18. Ditambah 4. Berarti 22. Nah, jadi hasilnya 225. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi desimal. Kalian perhatikan 100, nolnya ada 2. Sehingga kita buat komanya, di belakang koma ada 2 angka. Nah, pembilangnya ada 3 angka. Caranya seperti apa? Nah, berarti kita tulis mulai dari belakang. Di sini 5, lalu 2. Nah, yang 2 berarti di depan koma. Nah, berarti hasilnya 2,25.
Nah, kita coba lagi ya teman-teman ke contoh soal yang kelima. Misalkan ada 63 per 5. Nah, kita ubah menjadi desimal. Kalian lihat penyebutnya 5. Kita lihat ke tabel tadi. 5 merupakan faktor dari 10, 100, dan 1000. Kita ambil yang paling kecil, berarti 10. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi per 10. Kita tulis 63 per 5 kali sesuatu sama dengan per, di sini harus per 10. Nah, 5 kali berapa sama dengan 10? Berarti caranya 10 dibagi 5, ketemu 2. Nah, berarti atasnya juga harus 2. Lalu kita kalikan yang pembilangnya, 63 dikali 2. Sama dengan, kita tulis di coret-coret, 63 kali 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Jadi 126. Nah, kita ubah menjadi desimal. Kalian perhatikan ini 10. Nolnya ada 1. Berarti di belakang koma ada 1 angka. Nah, kalian menuliskannya dari belakang. Pembilangnya kan 126. Kita tuliskan mulai dari belakang berarti 6. Nah, yang 2 dan 1 berarti ada di depan koma. Nah, berarti 2 lalu 1. Nah, hasilnya 12,6. Oke teman-teman, cukup sekian materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan di next video. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you!